Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Muradi dengan NIM 19231232 dari kelas 19 3A 17. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih korupsi itu dan bagaimana cara mengatasinya di lingkungan masyarakat kita. Oke, mari kita cari tahu dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok, seringkali dengan cara ilegal atau tidak etis. Tindakan korupsi bisa terjadi berbagai sektor seperti pemerintahan, bisnis, dan organisasi lainnya. Contohnya termasuk menerima suap, penggelapan dana, manipulasi tender. Di banyak negara, korupsi merupakan masalah yang serius menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, sekilas terdengar sangat kompleks ya pengertian korupsi ini. Namun, menurut berita dari Tempo ke Jakarta, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan sudah ada 100 tersangka kasus korupsi yang diproses selama 2024 berdasarkan data per 31 Mei 2024. Artinya, selama tahun ini kita banyak pemerintahan atau pejabat yang terlibat kasus korupsi. Nah, faktornya berbagai hal ya, mulai dari ekonomi, bisnis, kemudian dari faktor keterbatasan atau istilahnya kayak untuk kebutuhan pribadi. Oke, sedangkan menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW menyatakan sepanjang 2023 ada puluhan terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan tingkat pertama. Jumlah ini diungkapkan dalam forum laporan tren vonis korupsi tahun 2023 yang dilaksanakan di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 14 Oktober 2024. Nah, ICW itu sendiri mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.690 orang. Itu pada tahun 2023. Sudah ada 1.000 lebih orang yang tersangka kasus korupsi. Itu di Indonesia. Nah, lanjut. Saya di sini akan menyampaikan beberapa data-data tiap tahun yang kasus tersangka korupsi. Pada tahun 2019 sebanyak 271 kasus dan 580 tersangka. Pada tahun 2020 444 kasus, 2021 533 kasus, 2022 579 kasus, dan 2023 tahun kemarin 791 kasus. Tentu hal ini sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari datanya, tingkatannya itu sebanyak 100 sampai 200 kasus. Tentu ini adalah hal yang sangat tidak wajar. Kemudian selanjutnya, dalam laporan yang sama, ICW juga menyoroti banyaknya vonis yang bermasalah. Kurnia menjelaskan biasanya tindak pidana korupsi itu akan dituntut dengan pasal 2 dan 3. Pasal 2 minimal tuntutan 4 tahun penjara, sedangkan pasal 3 memiliki hukuman yang lebih ringan, yaitu 1 tahun penjara. Dalam hal ini, Kurnia mengapresiasi kejaksaan yang lebih ketat, yang lebih banyak menggunakan delik pasal 2. Namun, putusan hakim justru sebaliknya, bahwa majelis hakim lebih banyak menjatuhkan vonis dengan menggunakan pasal 3 ketimbang pasal 2. Nah, jadi majelis hakim sendiri juga melanggar dari ketentuan yang seharusnya ia kerjakan ya. Seharusnya menggunakan pasal 2 tapi ia malah menggunakan pasal 3, yang artinya jika kita menggunakan pasal 2 itu hukumannya akan lebih ringan daripada pasal 3. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa seharusnya kejahatan masyarakat sebagai korban langsung dalam praktik lancung tersebut dijatuhkan hukuman yang berat. Namun terjadi justru sebaliknya. Misalnya kasus Edward Zeki dengan kerugian negara mencapai 32,7 miliar, tapi dikenakan pasal 3
dengan vonis 2 tahun 9 bulan. Pasal 3, 2 tahun 9 bulan. Nah, sedangkan jika mengundang pasal 2 yaitu akan divonis dengan hukuman 3 tahun. Oke, selanjutnya menurutnya juga tren peningkatan pengembalian kerugian negara yang dilakukan KPK mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 angka pengembalian kerugian negara mengalami penurunan. Dia menjelaskan bahwa fokus pemberantasan korupsi oleh KPK dititikberatkan kepada 5 sektor, yakni korupsi terkait sumber daya alam dalam dunia bisnis, korupsi politik, penegakan hukum, dan pelayanan publik. KPK terus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara, di antaranya dengan meningkatkan aset tracing, uang pengganti, dan pengolahan barang sitaan agar terjaga nilai ekonominya. Nah, oke, selanjutnya menurut Kurnia juga dalam pemaparannya pada Senin 14 Oktober 2024, ia menyebutkan pengadilan mana saja yang paling banyak menjatuhkan putusan bebas dan lepas pada terdakwa kasus korupsi. Pengadilan tersebut meliputi Pengadilan Negeri PN Makassar sebanyak 15 orang, PN Tanjung Pinang 9 orang, PN Pontianak 8 orang, PN Medan 6 orang, dan terakhir PN Jayapura 3 orang. Oke. Kemudian untuk penyelidikannya ada 93 kegiatan penyelidikan, 53 penuntutan, ada 61 perkara yang berkekuatan hukum tetap, dan ada 50 perkara yang sudah dieksekusi. Dalam pemaparannya, jumlah perkara tertinggi yang ditangani KPK selama 2024 itu soal tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, yakni 43 perkara dari perkara keseluruhan. 100 tersangka keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah pejabat negara. Oke, jadi sekarang kita tahu ya kalau orang yang melaksanakan korupsi itu kebanyakan orang yang pemerintahan itu kayak pejabat negara, gubernur, terus menteri, intinya orang-orang pejabat tinggi. Semakin di atas maka tingkat korupsi juga akan semakin rentan itu. Nah, artinya apa? Artinya semakin kita memiliki jabatan yang tinggi, maka tingkat korupsinya juga akan semakin besar itu. Hal ini karena di dalam sistem pemerintahan tersebut istilahnya kayak saling bukan sembunyi sih, saling repeh-repeh. Intinya saling diam-diam dalam hal melakukan korupsi itu. Nah, sedangkan dampaknya itu akan terkena pada bawahannya seperti rakyat kecil, rakyat di kalangan menengah. Dampaknya itu sangat besar. Maka jangan heran jika ada orang yang semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Ya karena ya itu tindakan korupsi itu sangat merugikan banyak orang dan dia hanya mementingkan kebutuhan pribadi atau golongan tertentu saja. Seperti itu. Kalau saya baca-baca dari berita Tempo Jakarta sama Kompas, pada tahun sekarang itu mengalami peningkatan sebanyak 500 kurang lebih 500 kasus dari tahun 2019. 2019 itu ada 270 kasus dan 2023 791. Nah, sedangkan 2024 pasti ada peningkatan antara 100 sampai 200 kasus. Oke, mungkin itu saja penjelasan
kenapa banyak para pejabat itu melakukan korupsi. Nah, untuk solusinya yaitu kita harus bisa meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Artinya dengan meningkatkan kepercayaan ini kita harus bisa menjadi orang yang objektif, yaitu tidak jangan memanipulasi data yang ada, terus melaporkan data yang seadanya. Jika ada anggaran yang segitu ya segitu gitu, jangan dilebihkan atau dikurangkan. Kemudian untuk menyadarkannya, orang tersebut eh, harus bisa menyadarkan diri sendiri sih, terutama dalam mengamalkan kepercayaannya gitu, baik diri sendiri maupun orang lain. Karena jika kasus korupsi ini dibiarkan, maka tiap tahun itu akan semakin itu sih, akan jadi hal wajar itu bagi orang-orang sekitar. Masalahnya semakin banyak orang yang korupsi, maka negara juga akan semakin kacau sih. Kacau dalam artian ya golongan orang-orang tertentu saja yang hanya bisa menikmatinya, sedangkan rakyat yang biasa, kalangan menengah ke bawah akan kesusahan itu untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.